adik-adik semua. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Rifka Amalia. Pada hari ini, kita akan belajar materi tematik kelas 5, tema 6, yaitu pada subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 5. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, ayo teman-teman berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 5. Hari masih sangat pagi. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu yang sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Coba teman-teman perhatikan gambar kedua panci di atas kompor berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Ukuran panci A lebih besar dibandingkan panci B. 2. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Yang berisi air lebih banyak adalah panci A. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air adalah panci A. 4. Mengapa? Hal tersebut terjadi karena panci A berukuran lebih besar dibandingkan panci B. Sedangkan energi panas dari kompor adalah sama besarnya. 5. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air, maka suhu air juga semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. 6. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kesimpulannya yaitu peristiwa mendidihnya air menunjukkan peningkatan suhu pada air mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini berarti kegiatan yang berbeda membutuhkan energi panas yang berbeda juga. Selanjutnya, manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi kalor atau energi panas lebih banyak? Beri tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah ya, yang memerlukan energi lebih banyak. Energi panas lebih banyak dibutuhkan saat mengeringkan pakaian yang sangat basah. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal yang membutuhkan energi lebih banyak adalah mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Selanjutnya, kegiatan mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Betul, energi untuk mengeringkan rambut panjang setelah keramas lebih banyak dibandingkan rambut tipis. Kemudian ada percakapan antara Siti dan Dayu. Siti berkata, "Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda akan memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu?" Dayu menjawab, pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kata Siti, "Wah, aku juga penasaran."
Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Dayu kemudian berkata, "Yuk kita cari tahu." Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat terjadi menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. 2. Ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai, sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan.
Selanjutnya, dari bacaan tadi, mari kita ketahui informasi yang ada dalam setiap paragraf. Kita isikan dalam tabel berikut ini. Judul bacaannya adalah perubahan akibat perubahan suhu. Pada paragraf pertama berisi tentang energi panas dapat mengubah benda. Benda akan mengalami pemuaian jika dipanaskan dan akan mengalami penyusutan jika didinginkan. Paragraf 2 berisi tentang contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf 3 berisi tentang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya untuk memberikan ruang pemuaian. Paragraf 4 berisi tentang udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Paragraf kelima berisi tentang kawat atau kabel listrik terlihat mengendur dan tidak tegang agar tidak putus saat mengalami penyusutan. Paragraf 6 berisi tentang pemuaian yang terjadi ketika gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak saat dituangi air panas. Paragraf 7 berisi tentang pembuatan celah antara dua batang rel untuk memberikan ruang muai sehingga saat terjadi panas, rel tidak melengkung. Paragraf 8, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Selanjutnya, berdasarkan bacaan tadi, kita membuat kesimpulan atau ringkasan dari informasi yang telah kita kerjakan pada tabel ini. Ini jawaban dari Kak Rifka. Oke, selanjutnya terdapat percakapan antara Dayu dan Siti. Dayu berkata, perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti pada pemasangan rel kereta api. Siti pun menjawab, betul Dayu. Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Perhatikanlah lagu daerah Cingcangkeling. Coba teman-teman cari dan nyanyikan lagu ini bersama orang tua atau saudara kalian ya. Nama lagunya adalah Cingcangkeling. Lagu ini berasal dari daerah Jawa Barat. Tangga nada yang dimainkan yaitu menggunakan tangga nada jenis slendro. Arti lirik atau syair lagu daerahnya yaitu kleng dengklek buah kopi raranggeyan, bunyi tetabuhan buah kopi bertangkai-tangkai, ken anu dewek ulah pati dihereyan. Biarkan, itu milikku, jangan sering diganggu. Cingcangkeling manuk cingkleng cingdeten. Ingatlah manusia, hati harus selalu tenang. Plos kakolong bapak satar buleneng, agar mendapat dunia yang penuh rahmat. Patlapat katinggalan masih tebeh kene pisan. Jangan sampai ketinggian walah masih jauh. Layarna bodas jeung celak kasurung ombak-ombak. Layarnya putih dan terlihat kecil terdorong ombak. Kesan yang didapatkan pada saat mendengar lagu ini, yakni lagu ini terkesan bersemangat dan bergembira. Wah,
kali ini kita sudah belajar banyak hal ya. Semoga kegiatan belajar bersama ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah! Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, like dan juga komentar di video ini. Terima kasih.